Oke, shalom saudara. Kembali kita berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jumat Yesudipuro. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan di surga, saat kami akan mempelajari firman-Mu melalui Sekolah Sahabat di hari ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh mengajar kami dan bahkan menginsafkan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tiba pada pelajaran hari Kamis dengan judul kecil di hari Kamis adalah Yesus Jangkar Jiwa. Dalam pelajaran di hari Kamis ini, Rasul Paulus atau penulis mengungkapkan bahwa Rasul Paulus mencoba untuk meyakinkan orang kepada janji Tuhan dalam dua cara. Kita langsung baca di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-17 dan sampai yang ke-20 dikatakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Dan alasan mengapa Allah memeteraikan janjinya dengan sumpah di ayat ke-18 dikatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Sumpah, kenapa Tuhan melakukan atau memeteraikan janji dengan sumpah? Karena dia tidak berdusta. Apa yang Tuhan katakan selalu terjadi. Tidak seperti manusia, kadang apa yang kita katakan itu tidak terjadi atau janji kita tidak bisa tergenapi. Dan ayat ke-19 sampai yang ke-20, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dan untuk meyakinkan kepastian janji itu adalah dengan pekerjaan Kristus sebagai imam besar yang dikatakan di belakang tabir. Saudara, kita bahas yang pertama mengenai janji Tuhan kepada umat Tuhan dan dimeteraikan lewat sumpah. Ada dua janji Tuhan yang sangat dipegang oleh orang Israel dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah janji Tuhan kepada Abraham. Kita baca dalam Kejadian 22 ayat yang ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itulah akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat ke-18 dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati, jumlahnya akan sangat banyak, berlimpah-limpah, dan lewat keturunannya lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Artinya keturunan Abraham seperti barometer bagi seluruh dunia ini. Dan janji Tuhan yang kedua yang selalu diingat adalah kepada Raja Daud. Kita buka di dalam Mazmur 89. Kita buka dari Alkitab kita di Mazmur pasal ke-89 di ayat yang ke-35. Mazmur pasal ke-89 di ayat yang ke-35 dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Dan coba Anda cermati ayat yang ke-36. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Oke, kepada Daud Tuhan berjanji, dan itu meneguhkan dalam satu sumpah bahwa tahta Daud ini akan ada untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan bertahan untuk selama-lamanya. Dan dua janji ini yang diteguhkan lewat sumpah ini, kita mencatat itu digenapi lewat Kristus. Kita baca yang pertama di dalam Galatia 3 di ayat yang ke-14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Lewat Kristuslah janji Tuhan kepada Abraham akan disalurkan kepada tidak hanya orang-orang Ibrani atau orang Yahudi, tapi kepada seluruh bangsa lain. Artinya kita, umat Tuhan yang tidak dari keturunan Abraham secara darah, kita juga bisa mendapat berkat atau kepastian janji Tuhan. Dan di dalam Kristus pula digenapi janji Tuhan kepada Raja Daud.
Dalam Lukas 1 ayat yang ke-31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi saudara ingat tadi janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunan Daud akan ada selama-lamanya, tahtanya akan kokoh untuk seterusnya. Ini menjadi sebuah indikasi bahwa kita sebagai orang Kristen lewat Yesus, Tuhan akan memberkati kita selama-lamanya sampai masa kekekalan lewat Kristus. Janji yang Tuhan pernah ucapkan kepada Abraham dan Daud itu juga berlaku untuk kita lewat Kristus. Oleh karena itu, beriman, percaya kepada Kristus menjadi sebuah pengharapan, jangkar yang kuat bagi kita. Dan untuk memastikan kepada umatnya bahwa janji Tuhan pasti bagi kita adalah dengan cara lewat pekerjaan Kristus di bilik Maha Suci sebagai imam besar atau sebagai pengantara. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 di ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu ia, yaitu Kristus, adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil mendapat bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi saudara, lewat pekerjaan Kristus sebagai imam besar di dalam Ka'bah yang di surga, yang sekarang ada di bilik yang maha suci, maka perjanjian Tuhan juga berlaku untuk kita. Dan apakah perjanjian Tuhan untuk kita? Ada satu ayat yang sangat menarik, masih di Ibrani pula, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 mengatakan, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah pada waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi di dalam Kristus, dalam pekerjaan sebagai imam besar, sebagai pengantara di dalam bait suci yang ada di surga, Tuhan punya perjanjian akan tergenapi, yaitu apa? Akan menaruh hukumnya di dalam hati dan menuliskan hukum itu di dalam akal budi kita. Artinya kita sebagai orang berdosa, namun kita bisa hidup dalam satu keadaan yang suci, yang kudus adalah oleh karena karunia Tuhan lewat pekerjaan Kristus di bilik yang maha suci. Dan sebenarnya janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Daud juga, ini tidak melulu mengenai janji berkat secara kemakmuran, tapi adalah janji kepada satu pemulihan keadaan yang mana kita boleh disucikan dan dikuduskan sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 16 dan yang ke-17, dan itu digenapi melalui Kristus lewat kematiannya dan juga lewat pekerjaannya sekarang sebagai imam besar di dalam Ka'bah yang di surga. Jadi saudara, tepatlah seperti judul pelajaran kita di hari ini, hari Kamis, Yesus, dialah sumber pengharapan kita, dan di dalam Dia maka ini menjadi jangkar atau saw yang kuat yang kuat dan yang aman bagi jiwa kita mengenai kepastian janji Tuhan. Demikian ringkasan Sekolah Sahabat harian pada hari ini, dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Tuhan di surga, terima kasih karena Engkau telah menolong kami mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di hari Kamis ini, dan biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami. Kami percaya bahwa di dalam Kristus sebagai jangkar dan saw yang kuat dan aman bagi kami mengenai kepastian janji-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, sekiranya Tuhan boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikian ringkasan Sekolah Sahabat di hari Kamis ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.